Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap dan selalu baik untuk setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kira-kira ada berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk memikirkan apa ya yang akan dimakan? Atau mengkhawatirkan apa ya yang akan dipakai? Saudara, meskipun tidak ada yang salah dengan merencanakan apa yang akan dimakan untuk seminggu atau beberapa minggu ke depan, atau untuk sekedar membuat list anggaran tahunan, namun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mengkhawatirkan itu ternyata tidak membantu apa-apa. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah saudara, dalam firman-Nya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan dasar kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Dia memang berkata untuk kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan jauh sebelum saudara mengetahui dan memerlukannya. Tuhan tahu doa-doa saudara sebelum saudara berdoa kepadanya. Nah, tapi positifnya dari ketika kita memikirkan hal-hal tadi, yakni saat kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, mungkin saat saudara sedang merencanakan makanan untuk seminggu ke depan, atau saat saudara sedang menyusun list anggaran tahunan seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya di saat yang sama itu dapat mengingatkan kita akan kebutuhan rohani kita. Saya ulangi bagian ini saudara. Saat kita mengingat semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, sebenarnya di saat yang sama itu dapat mengingatkan kita akan kebutuhan rohani kita, yaitu di mana saat yang sama itu kita sebenarnya mendapat sebuah undangan untuk
mempercayai Sang Pemberi segala sesuatu, untuk mempercayai Sang Pemelihara kita yang setia. Saudara, di bagian selanjutnya dalam pasal yang sama kitab Injil Matius ini, Yesus mengingatkan para murid bahwa jika Allah menyediakan untuk burung-burung dan bunga-bunga, maka tentu Dia akan lebih lagi menyediakan bagi umat-Nya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menambahkan di ayat yang ke-33, Matius pasal yang ke-6 ini, di situ firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kuncinya adalah cari Dia dan kebenarannya. Puji Tuhan. Mari kita mencari Dia terlebih dahulu, saudara. Lebih dulu dari semua yang mungkin kita anggap lebih penting dalam kehidupan ini. Dan mari kita tidak lagi membuang satu detik pun dalam hidup kita untuk memikirkan secara berlebihan dan berujung pada kekhawatiran. Saudara, ingatlah, dalam kehidupan ini, kita manusia memang selalu punya kendala. Kita selalu khawatir dengan banyak hal dalam kehidupan ini, apalagi ketika kita memikirkan kebutuhan ini, kebutuhan yang itu berujung membuat kita sangat-sangat khawatir ketika dalam menghadapi kehidupan ini. Tapi jangan lupa satu hal. Kita manusia selalu punya kendala. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Puji Tuhan, sudah dikasih dan diberkati Tuhan. Jadi bagian kita mulai hari ini, berhentilah khawatir. Carilah Dia dan cari kebenarannya. Selebihnya soal-soal penghidupan kita, Dia pegang kendali. Puji Tuhan. Saudara, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan perkataan Raja Daud. Dalam Mazmurnya, Daud pernah berkata bahwa di Mazmur 34 ayat ke-11, di situ Daud pernah bilang, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Sebab dikatakan, Mazmur 34 ayat 11 katakan, singa-singa muda itu merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perhatikan saudara, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Apalagi kalau di istilah orang-orang zaman sekarang ya, in this economy ya. Saudara tahu bersama sekarang ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sedang carut-marut. Tapi percaya kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepada kita semua. Puji Tuhan. Hari ini berhenti overthinking, berhenti khawatir. Selamat mencari dan menemukan, bahkan mengalami semua kebaikan Tuhan. Tuhan berkati saudara semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya dan yang memelihara kehidupan kami dengan segala kebaikan dan kesetiaan-Mu. Bangkitkan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan kuasa-Mu yang nyata bagi setiap kami. Dan kami akan terus melihat di sepanjang perjalanan kehidupan ini, Tuhan tetap baik dan selalu baik bagi setiap kami. Hari ini bahkan ada berkat-berkat khusus yang Tuhan curahkan bagi setiap umat-umat Tuhan dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas, kegiatan, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjamin kesehatan, kekuatan, perlindungan, bahkan berkat damai, sejahtera, dan sukacita jadi bagian semua kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu persekutuan dengan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.